Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jika kalian mempunyai hobi mendengarkan cerita-cerita mistik, kisah nyata, cerita horor pendaki gunung, dan kisah-kisah misteri lainnya, KFF TV adalah tempat yang tepat untuk Anda. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari saya. Daripada penasaran, langsung saja kita simak videonya. Tonton sampai habis agar mendapatkan faedah dari kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak hanya Lastri yang melihat hantu Marsan. Warga lainnya juga mengalami nasib yang sama. Salah satunya dialami oleh anggota Swiss Kamling. 3 hari setelah kematian Marsan, Darso sedang merenung di dalam pos ronda. Malam ini adalah gilirannya. Padahal dia sudah mendapatkan giliran di malam sebelumnya. Namun semenjak desas-desus hantu penasaran Marsan muncul, beberapa dari warga setempat tidak mau datang untuk berjaga dengan alasan takut diteror hantu tanpa kepala yang selalu muncul pada malam hari. Teror itu muncul semenjak kematian Marsan yang meninggal terbunuh dengan sadis, tepatnya pada hari Jumat sore 3 hari lalu. Sampai saat ini polisi masih mencari keberadaan Idris yang semenjak kejadian itu tidak diketahui di mana keberadaannya. Malam ini Darso hanya ditemani Cipto, seorang pemuda kampung yang menggantikan posisi ayahnya karena berhalangan hadir. Mereka berdua duduk di dalam pos ronda sambil menikmati kopi ditemani sebatang rokok. Saya heran. Hampir setiap malam saya selalu keluar rumah, tapi tak sekalipun bertemu dengan hantu yang diceritakan banyak orang, ujar Darso kepada Cipto. Memang bila malam tiba, Darso selalu keluar rumah untuk mencari kodok di rawa-rawa. Hewan itu pula nantinya akan ia jual pada pengepul. Konon katanya, hewan yang bisa hidup di darat juga di air itu akan diekspor keluar pulau untuk dijadikan bahan pembuatan obat atau semacam lainnya. Pak Darso, mohon jangan ngomong begitu toh. Nanti saya takut benaran kalau ketemu hantu itu. Bisa-bisa mati berdiri jadi hantu penasaran juga. Saya kan belum kawin, Pak. Saya niat menemani Bapak karena orang tua saya berhalangan hadir, ujar Cipto. Sepertinya pria lajang ini kesal dengan ucapan Darso yang tidak henti-hentinya berkisah tentang hantu tanpa kepala itu. Memang kabar yang beredar di masyarakat itu adalah arwah Marsan yang penasaran. Ya sudah, saya nggak mau ngomong hantu lagi. Bisa-bisa kamu malah pulang, nggak mau nemani saya, kata Darso. Itu lebih baik, ujar Cipto tegas. Saya cuma heran sama si hantu itu. Apa karena hantu itu adalah arwah penasaran Marsan, teman saya, sehingga dia hendak mau menakuti saya, ujar Darso sambil mengerutkan alisnya. Hei, Pak Darso ini semakin membuat saya merinding. Kenapa Bapak malah meminta ditemui si hantu itu? Emang gak ada cerita lain apa? Cipto memang kesal dengan ucapan Darso yang tidak henti-hentinya berkisah tentang Marsan. Jauh di dalam lubuk hati, Cipto mulai dihantui rasa takut. Cipto, takut kok sama hantu. Kita itu seharusnya khawatir kalau ketemu penjahat yang menyamar jadi hantu. Sudah sana, kamu keliling dulu sebentar. Kalau ada hal yang mencurigakan, pukul kentongan, ujar Darso. Baik Pak, nanti gantian ya, pungkas Cipto.
Kita berjalan menelusuri jalan kampung yang gelap, berbekalkan senter dan kentongan. Malam ini tidak seperti biasanya. Hawa dingin angin malam serasa menusuk menembus ke dalam sweaternya. Bulan yang bersinar temaram membantu menerangi jalan sekitar kampung. Suasana sangat sepi. Suara hewan malam bersahutan menambah kesunyian terasa mencekam. Bulu kuduk Cipto berdiri tak kalah melewati lorong-lorong rumah warga. Apalagi saat di pos tadi Darso tidak henti-hentinya bercerita tentang Marzan. Sejurus kemudian tibalah Cipto di pinggir sungai kecil. Di sini dia berhenti karena berniat ingin buang air kecil sebentar. Belum juga keinginan itu terlaksana. Tiba-tiba Cipto seolah melihat sesosok pria berdiri di pinggir sungai tidak jauh dari hadapannya. Sambil mengarahkan senter ke arah rimbunan pohon yang menghalangi pandangannya, Cipto berkata, "Hoi, siapa di situ? Mas Bayu ya? Lagi ngapain mas? Buang hajat juga kah?" Cipto mengira itu adalah aku. Tanpa menoleh ke arah Cipto, sesosok itu pun tetap diam tak menghiraukan panggilannya. "Loh, kok diam toh Mas Bayu?" ujar Cipto lagi. Karena panggilannya tidak mendapatkan jawaban, hal itu membuat Cipto penasaran. Dalam hatinya bertanya, siapa orang ini? Jika benar Mas Bayu, tumben-tumbennya dia menjadi sombong seperti itu. Cipto kemudian memutuskan untuk menghampiri lebih dekat lagi. Barangkali karena posisi terbilang agak jauh, sehingga sosok ini tidak mendengar panggilannya. Mas Bayu, sampean dipanggil malah diam." Cipto mendekat dan dia menyapanya lagi. Kali ini diarahkannya cahaya senter ke arah orang itu. Seketika Cipto terhenyak kaget saat cahaya senternya tepat mengarah ke arah wajah sesosok yang sekarang tepat di hadapannya. "Semprul, saya kira sampean Mas Bayu." Cipto terkejut bukan main. Tak kalah mengetahui bahwa sesosok itu adalah hantu Marzan yang penasaran. Penampakan yang dilihatnya kali ini sama dengan kondisi Marzan saat dievakuasi. Bahkan seluruh bagian wajah dan tubuhnya berlumuran darah yang masih menetes. Apalagi sesosok itu tadi sempat menoleh. Wajahnya terlihat jelas begitu mengerikan. Darah seolah berhenti mengalir. Detak jantung bekerja melebihi batas kewajaran. Degupnya kencang dan kuat. Bak gundala perang yang ingin meledak. Wajah hitam dan berdarah yang berekspresi sedih menangis. Berdiri melayang tidak menapak tanah. Dengan langkah berat tak kuasa berlari, Cipto pontang-panting berlari tak karuan arah. Beberapa kali juga dia terjerembab di areal jalan berlumpur. Rasa perih di bagian kaki akibat menerobos semak-semak tak dihiraukan. Hingga sampailah di pinggir sebuah empang. Cipto beristirahat sejenak, terbungkuk kelelahan bertopang lutut. Dengan terengah akibat berpacu dalam ketakutan, Cipto melirik ke arah sungai tadi. Lega rasa hati, tak kalah sesosok menyeramkan itu tidak mengejarnya. Cipto menghela napas, mencoba menenangkan diri. Derun napas yang masih tersengal disertai detak jantung tak beraturan. Walau demikian, sesungguhnya rasa takut itu belum benar-benar sirna seutuhnya. Terlihat dari tubuhnya yang menggigil gemetaran. Dalam keadaan masih terbungkuk, indera penglihatan Cipto seolah melihat tepat di depannya sebuah bayangan terkena cahaya senter yang masih dipegangi. Perlahan dengan penuh keraguan, Cipto mendongakkan kepalanya. Dia tertegum, tak kalah melihat sesosok tanpa kepala yang berdiri menuju ke arah sungai tadi. Seketika keletihan yang sejenak tadi hinggap, sirna. Hantu!" teriak Cipto sambil berlari. Dari kejauhan Darso yang berada di pos ronda mendengar suara teriakan Cipto. Dia lalu berdiri melihat ke arah suara.
membawa serta golok yang telah menjadi khasnya. Sejurus kemudian sampailah Cipto di ujung jalan yang tidak jauh dari pos. Dengan tubuh yang bergetar hebat, Cipto berdiri di hadapan Darso. Dia menceritakan bahwa baru saja dirinya diteror hantu tanpa kepala. Pak Darso, di arah sungai sana ada hantu tanpa kepala. Kemudian saya berlari dan sialnya hantu tanpa kepala itu berdiri di tengah jalan mencegat saya. Hih, ujar Cipto. Alhasil karena ketakutan, tanpa sadar celananya basah oleh air seni yang belum sempat untuk dikeluarkannya tadi. Apa itu adalah hantu Marzan yang diceritakan banyak orang? Tanya Darso. Sepertinya iya, Pak. Seketika tanpa disadari keduanya, hantu tanpa kepala itu tiba-tiba sudah berada di hadapan Cipto dan Darso. Ia kembali menampakkan diri dengan tubuh berlumuran darah. Cipto kembali berteriak ketakutan. Dia berlari ke belakang tubuh Darso untuk berlindung. Dengan penuh keberanian, Darso mengamati tubuh hantu tanpa kepala itu sambil memanjatkan doa meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Apa maumu dan apa tujuan kamu menakut-nakuti semua warga di desa ini? Siapa sebenarnya kamu? Tanya Darso dengan suara lantang. Darso bukanlah tipikal orang yang penakut. Pengalaman di Pulau Jawa sebagai tim ekspedisi menguak misteri legenda Nusantara beberapa tahun silam membuat nyalinya cukup kuat bila menghadapi makhluk astral, baik yang kasat mata maupun yang bergentayangan seperti ini. Hantu tanpa kepala itu menunjuk ke arah ujung jalan, lalu kemudian ia juga menunjuk ke arah Cipto. Sungai kecil tempat Cipto tadi? Tanya Darso yang seolah mengerti isyarat dari sosok itu. Hantu tanpa kepala itu membungkukkan tubuh seperti memberi isyarat mengiyakan pertanyaan Darso. Ada apa di sana? Namun belum juga mendapatkan jawaban. Tiba-tiba saja dari kegelapan malam seseorang berteriak sambil berlari. Ampun, ampuni aku. Darso dan Cipto serempak menoleh ke arah sumber suara itu. Bukankah itu adalah Mang Idris? Ujar Cipto kepada Darso sembari mengarahkan senternya ke orang yang tengah berlari tersebut. Astagfirullah. Darso tidak merespon penuturan Cipto barusan. Dia malah terkejut tak kalah sesosok hantu tanpa kepala itu sudah tidak ada lagi di dekat mereka. Begitulah ceritanya, Bay. Saya dan Cipto sengaja ke rumahmu untuk mempertanyakan tentang kondisi Marzan saat dievakuasi beberapa hari lalu, ujar Pak Darso kepadaku. Maksud Pak Darso, aku balik bertanya, karena memang pikiranku seolah sukar untuk memahami kemana tujuan dari ucapan Pak Darso. Begini Mas Bayu, maksud Pak Darso, apakah ada bagian tubuh Marzan yang tidak terbawa waktu evakuasi kemarin? Jelas Cipto. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Darso dan Cipto. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.